Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, Bapak Mulyanto. Bapak Mulyanto. Asli mana Pak? Solo, Karanganyar. Solo, Karanganyar ya. Iya. Sudah berapa lama mulai usaha ini Pak? Di Pondok Pinang udah 18-an tahun dah. Udah 18 tahun ya, Iya. Pak, ya? Lama juga ya Pak ya? Iya. Nah, Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? sekitar apa nih, setengah 4 dah. Setengah 4 keliling. Terus mau maghrib mangkal di sini. Mangkal di sini ya? Iya. Ini alamat mangkalnya di mana Pak ini? Full bis Blue Star depan Pondok Pinang Center. Depan Pondok Pinang Center, tepatnya di Bank Mandiri Pondok Pinang Center ya Pak? Iya. Ya? Ini ide usahanya dari mana dulu Pak awal-awalnya? Ya awalnya ibarat kata dulunya gini Mas, kan udah nggak sekolah, Iya. lulus SMA, mau kerja ibarat kata kalau dibandingin sama orang dagang wira swasta gitu, Iya. hasilnya kan jauh. Jauh benar. Ya, terus akhirnya wira swasta, tetangga ada yang jualan bakso di Jakarta, ngikut itu. Orang. Ya, Dulu awal-awalnya ikut orang apa langsung usaha sendiri? belum pernah Mas, langsung usaha sendiri. Langsung usaha sendiri. Iya, Pernah gagal dalam membangun usaha nggak Pak? ya, udah pernah tahun 96 mangkal. Oh, tahun 96 gagal ya. Apa itu Pak? Ya mangkal di daerah Jati Bening kagak jadi. Jati Bening daerah Bekasi. Cara Pak? Iya. 50 juta lebih Mas, Bang. Itu 50 juta anyap sama sekali ya Pak? Ya? Iya. Nggak kembali modalnya? Ya enggak, karena namanya pangkalan nggak jadi. Oh iya. Betul. Iya. Dulu belajar dari mana Pak? Ya kalau masalah bahasa kan gampang Mas, nggak usah belajar, ibarat kata ngikut temen. Seandainya yang penting kan orangnya ibarat kata nggak terlalu ini dah, maksudnya nggak terlalu bodoh banget dah. Iya. Ya ibarat kata ngikut ke pasar sekali aja langsung anu sendiri kan bisa. Langsung bisa ya Pak ya? Iya. Rencana ke depan Pak untuk usahanya ini pengen buka cabang apa gimana? Ya kalau masalah itu udah nggak ini Mas, istilahnya kayaknya sih anak kelar kuliah gitu, kayaknya udah pensiun di rumah. Tapi hasilnya Masalahnya alhamdulillah kalau pengen tani, pengen apa-apa, tanah luas gitu. udah ada ya Pak ya? Bukannya cuma ada dari dulu ya, Dari udah dulu ada. udah ada semua Iya. ya Pak ya. Dari hasil jualan ini pernah beli apa aja Pak? Ya kalau masalah itu membangun rumah, ya beli tanah, ya beli motor, beli ini ya. Iya. Biayain anak sekolah. Dulu awal modalnya pertama berapa Pak? Ya kalau dulu mah lagi awal-awalnya paling sekitar 700-600. Kalau sekarang ya sejuta habis ya. Satu porsi harganya berapa Pak? Sama murah Mas, 10.000. 10.000 ya, murah Iya. banget ya Pak. 10.000 satu porsi murah. Susah senangnya selama jualan ini ya Pak? Apa Mas? Susah senangnya? Ya namanya orang usaha ya senengnya kalau lagi rame, susahnya ya kalau lagi sepi gitu. Iya gitu. Iya. Pokoknya yang penting kalau namanya orang usaha, yang penting dijalanin tiap hari ya, tahu ibarat kata seperak 2 perak, seliter 2 liter pasti dapat. Pasti gitu. dapat gitu. Ya iya gitu. Ya kalau orang dagang kan ibarat kata gini Mas, untung 100-200 bersih gitu. Iya gitu. Pernah ikut kerja di orang lain nggak? Belum pernah. Belum pernah. Dulu saya tahun 91 pernah ngelamar di Golden Sus tuh. Golden Sus di Kampek. Gaji zaman itu 300.000. Saya males, kagak saya masukin. Nggak lagi masuk? Enggak. Nggak. Diterima nggak saya masukin, malah nem asli saya nggak saya ambil, masih di sono. Sampai sekarang ya. Masih ya Pak? Ya zaman itu kalau ngelamar kerjaan kan pakainya nem. Nem. Iya. Nggak aku ambil sampai sekarang. Karena nggak tertarik dengan gajinya itu ya Pak? Iya. Ya kalau zaman itu 300 udah gede, berkata sekarang 3 juta kayaknya 3 ada. juta. Iya, tapi kalau menurut saya kalau di anuin sama dagang itu jauh gitu ya. Jauh, ya. Iya. Lebih senang dagang apa apa namanya, lamar kerja Pak? Ya Kerja. kalau saya lebih senangan dagang Mas, masalahnya gini, kalau punya nasib dagang kan itu ibarat kata ada ketingkatannya. Ada tingkatannya, Kalau kerja kan ya. begitu-begitu aja, terus terikat.
Masalahnya saya apa-apa di kampung. Gitu loh. Jadi pengen ibarat kata seminggu pulang, sebulan pulang, bebas. Bebas ya Pak. Ya, terus masalahnya rumah apa-apa di kampung. Jadi kan ngikutin gotong royong di kampung. Kalau orang kerja repot. Gitu, iya. Makanya saya tinggal di daerah Pondok Pinang sini pertama kalinya laporan RT cuma numpang usaha, KTP KK di kampung, apa-apa di kampung. Yang penting kalau masalah urusan pemerintahan ada iuran apa-apa yang penting dibilangin gitu. Ikut ngeluarin Iya, ya, Pak. yang ikut daerah sini yang penting diomongin gitu. Gotong royong juga ya Pak ya. Iya. Liburnya hari apa aja Pak? Nggak nentu kalau udah capek ya. Enaknya begitu kalau buka usaha sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi nggak mikirin Minggu, nggak mikirin Sabtu, yang penting pokoknya udah capek banget, libur, istirahat sehari, besok lagi gitu. Enaknya begitu ya Pak ya. Iya. Terus masalahnya pulang kampung kan nggak ditarget Mas. Iya. Kadang-kadang namanya ada orang hajatan, kadang sebulan 2 orang, 1 orang, kadang-kadang sampai setahun 2 tahun nggak ada. Terus namanya kalau orang Solo, orang sono kan gotong royong, namanya keluarga, saudara kan masih erat, beda sama orang sini. Seandainya masih saudara sakit, dirawat di rumah sakit, balik. Nengokin ke rumah sakit kan gitu. Persaudaraannya masih keras di sana. Ya masih kental ya, masih kental. Gini. Kalau di sini udah nafsi-nafsi berarti Ya, ya. kalau sini kan udah lolo gua. Iya. Di Jakarta nggak punya duit, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Iya. Biasanya rame-rame jam berapa Pak? Sini ya, Iya. sekitar jam 7 ya. Kalau hari kerja. Kalau boleh tahu Pak, sekarang omsetnya satu hari berapa? Ya kalau habis ya sekitar 1.500.000-an Mas. 1.500.000 Kalau kalau habis. Tapi ya kadang-kadang paling dapat 1 juta. Kan namanya orang dagang, ntar kalau istilahnya masih kan diperkirakan. Yang omsetnya 1 juta itu modalnya berapa Pak? Ya ntar kan biar kata gini Mas, seandainya dapat 1 juta, Iya. ya dimodali sekitar ya 700-an dah, kurang lebih begitu kan. Bakso masih banyak. Masih ya. banyak. Jadi harus ya juga main otak. Ntar mie apa-apa kan biasanya belanja 1,5 kilo apa 1 kilo kan kurangi gitu. Jadi ntar pulang diberesin taruh di kulkas. Iya betul. Itu. Berarti untungnya banyak ya Pak ya kalau. Ya bukan banyak ya istilahnya. Cukup lah ya. Ya, daripada kerja kasaran gitu. Iya, betul. Yang memotivasi Bapak untuk semangat berjualan ada nggak? Oh, buat semangat berjualan. Ya, yang memotivasi Bapak yang sampai sekarang semangat berjualan. Ya masalahnya mikirin ini biayain anak belum kelar itu kan. Ngelarin sekolah ya. Iya. Pertama itu, keduanya hidup di kampung kan ibarat kata jangan sampai ketinggalan sama lingkungan gitu doang. Iya betul. Iya. Sekarang anaknya berapa Pak? 1. Masih sekolah apa gimana? Ya ini masih baru masuk kuliah kemarin ini. Oh, alhamdulillah ya Pak. Iya. Baru masuk kuliah. Berarti tekadnya Bapak itu keras banget ya untuk menyekuliahkan anaknya. Ya masalah itu ibarat kata gini Mas, saya belajar dari orang tua. Alhamdulillah orang tua saya dulu kan jadi pamong, jadi bayan. Anaknya 6. Tapi orang tua saya keras. Orang ada, tapi anaknya yang punya lulusan ijazah SMA cuma saya sendiri. Karena orang tua keras itu loh. Lah, saya jadi nirunya dari orang tua. Yang baik aku tiru, yang nggak baik nggak aku tiru, aku tinggal gitu. Yang namanya sekarang anak 6, seandainya punya kebun tengkeh 6 hektar. Kan tinggal dibagi 6, tinggal 1 hektar kan gitu. Iya, terus kalau istilahnya nggak zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kalau zaman dulu orang hidup di kampung ibarat kata tani, disuruh apa-apa masih pada mau. Lah kalau zaman sekarang boro-boro. Mintanya kan ibarat kata cuma minta duit doang gitu. Iya. Jadi kalau nggak disekolahin ibarat kata sampai ujung nggak dibiayain benar-benar kasihan gitu. Ada nggak motivasi buat orang yang baru mau buka usaha? Saya mah orangnya netral, seandainya ada orang maksudnya pengen belajar, ya saya ajarin. Dulu udah pernah nih istrinya tukang gigi di pinggir jalan raya tuh,
suruh ngajarin saya ajarin. Ajarin buat Bapak. Ya padahal ibarat kata saingan dekat gitu rumahnya ya. Tapi tetap diajarin ya. Ajarin lah Mas. Alhamdulillah ya Pak ini. Iya. Buat anak muda yang masih bingung mau buka usaha lain, ada nggak masukannya dari Bapak? Enggak ada. Motivasinya? Oh, kalau anak muda, kalau di daerah saya sono kan pada ini ngikut itu saudara-saudara gitu yang maksudnya yang belum pengalaman, ngikut pangkalan bakso gitu lah. Kan paling enggak dia kalau istilahnya udah pinter kan gajinya sebulan 2,5 itu bersih. Bersih ya? Iya. Ntar kalau istilahnya udah maksudnya udah bosen apa dia udah punya modal kan paling usaha sendiri gitu. Ya, untuk kata... Kan aku punya saudara pangkalannya 4 di ini Mas, Pondoranji. Oh, banyak banget pangkalannya 4. Iya. Bapak nggak berniat buka cabang? Ya saya mah niat sih niat tapi mikir itu Mas, masalahnya udah pernah gagal. Jadi sekarang kalau nyari pangkalan itu seenggak-enggaknya 60 juta, 70 juta itu habis. Habis ya. Buat kontrak tempat sama buat beli perabotan. Ya kalau seandainya istilahnya nggak jadi kan kalau namanya buka pangkalan kan orang permainan. Tahu jadi tahu nggak gitu loh. Kalau nggak jadi nyari duit segitu kan udah sayang banget gitu Mas. Itu masalahnya udah mikirin keluarga, kecuali masih bujangan. Kayak aku tadi ceritain ngomong mangkal di daerah Jati Bening, gagal 50 juta lebih itu masih bujangan gitu. Dulu awal kesini sama siapa? Pertama kali kesini? Ya namanya dulu sendiri gitu Mas. Di daerah saya Pademangan pertama kalinya. Sendiri ya? Iya. Dulu saya sebelum kawin gitu Mas, maksudnya sebelum keluarga. Karanganyar sini motor pulang pergi. Bawa motor sendiri. Terus jadi kan namanya orang sekampung kalau hidup di kampung kan satu kelurahan ibarat kata kan kenal semua. Kalau ada yang masih saudara, temen akrab kan jadi main di Jakarta gitu. Ini misalkan baksonya nggak habis ini, masuk kulkas apa gimana? Kan direbus dulu, Rebus dulu. terus dikipas, dingin, masukin freezer. Freezer. Oh, rebus. Ya, besok pagi rebus lagi, kipas, terus dijual. Dijual Gitu. lagi. Ya, gitu. Ini bumbu-bumbunya dari mana? Resepnya? Bumbu apaan? Bumbu baksonya dulu. Oh, resepnya dari kalau mana? bikin bakso, Iya. bikin bakso kan di tempat gilingan udah ada bumbunya. Untuk kuahnya? Bumbu kuahnya bikin sendiri. Itu kan selera masing-masing. Kalau saya mah cuma bawang putih, bawang merah, lada, kemiri, terus saya tumis gitu. Itu doang ya? Iya. Untuk kuahnya Di ya? blender halus, blendernya pakai minyak, terus ditumis, kering gitu. Kalau bumbu kuah. Ada nggak apa resep rahasianya sukses seperti Nggak. Bapak? Nggak ada kali Mas. Masalahnya saya cuma orang alami gitu. Kalau yang nggak alami kan maksudnya ibarat kata pakai jampi-jampi dari dukun dari ini ya tahu dah kalau itu iya. Mas. Iya. Kalau saya dari dulu begini Mas, namanya dikasih hidup pasti dikasih rezeki, yang penting kita udah usaha gitu. Ini terakhir ya. Ada nggak kata-kata teman-teman saya yang lagi nonton video ini? Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton video pada sehat walafiat, pada panjang umur, dimudahin rezekinya, gitu kan. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, Saya izin sama-sama. upload videonya di YouTube ya Pak ya. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.